Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 kelas 04 dari DKI Jakarta ingin melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya sebagai supervisor Ahmad Sofyan. Dan saya Indah Hardini sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Misi Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak Sabto. Baik Pak Sofyan, terima kasih. Gimana kabarnya Pak Sabto nih? Alhamdulillah baik nih Pak Sofyan. Gimana kabarnya sendiri nih Pak Sofyan? Alhamdulillah baik Pak Sabto. Ada perlu apa nih Pak Sabto? Ini Pak, saya mau ngobrol, ada rekan yang mau di coaching sama saya. Jadi saya minta pendapat Pak Sofyan. Jadi untuk mengamati ya nanti Pak? Betul Pak Oh Sofyan. baik. Jadi nanti sebelum coaching, ini saya ingin mendiskusikan terkait rubrik penilaiannya nih Pak. Apakah sesuai dengan alur tirta nanti? Terus apakah nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai ya, dan untuk mengembangkan coaching. Nah, pertanyaan yang pertama nih Pak, yang akan saya tanyakan, kompetensi yang akan Pak Sabto kembangkan ini dalam sesi coaching ini apa? Iya nih Pak, kan ada 3 nih Pak ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan satu lagi itu menanyakan pertanyaan berbobot nih Pak. Baik. Terus kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik nih Pak pada kegiatan yang ingin diobservasi nih Pak? Saya sih ingin mengembangkan yang menurut saya kurang, yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot Pak Sof. Baik Pak Sabto, berarti Pak Sabto ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Nah, indikator yang bagaimana nih Pak yang Pak Sabto inginkan dalam proses coaching kali ini? Oh, yang saya inginkan itu Pak, saya ingin coachnya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Baik, dan untuk sesi coaching yang Bapak akan lakukan nanti kepada rekan sejawat, kira-kira Bapak ada di level berapa saat ini Pak? Saya sih sekarang ada di level 6 Pak mungkin Pak. Di level 6. Kira-kira yang mau ditingkatkan sampai ke level berapa nih Bapak Sabto? Saya sih maunya sampai level 9 gitu Pak. Baik, dari level 6 nanti ke level 9. Betul. Yang akan Bapak terapkan ya dalam sesi coaching ini. Baik, kira-kira dalam waktu dekat ini kapan nih rencananya Bapak Sabto ingin melakukan coaching? Rencananya besok siang nih Pak di ruang perpustakaan. Baik, apakah sudah dikomunikasikan dengan rekan sejawat Bapak? Sudah Pak, Bu Indah sudah siap. Baik, nanti insya Allah saya akan mengamati nih saat Bapak Sabto melakukan coaching pada rekan sejawatnya. Demikian percakapan kali ini. Terima kasih Pak Sofyan atas waktunya ya. Baik, sama-sama Pak Sabto. Terima kasih Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Pak Sabto. Gimana kabarnya nih Bu Indah? Ya gitu deh Pak. Ya gitu gimana nih Bu Indah? Ya disyukuri aja deh Pak. Alhamdulillah baik gitu. Iya tadi saya sudah meminta izin ya sama atasan untuk melakukan coaching nih ya terhadap teman sejawat yaitu Bu Indah. Alhamdulillah sudah disetujui oleh atasan. Ini jangan dianggap gimana-gimana Bu. Kita hadirkan atasan kita ya Bu ya. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Silakan. Apa ya, jadi santai, bawa santai aja. Baik. Siap. Jadi apa nih Bu Indah tujuannya datang ke sini, apa yang dibicarakan nih? Iya Pak. Jadi sih saya berharapnya dari pembicaraan kita ini saya bisa menyelesaikan permasalahan saya di kelas nih Pak.
kayak gitu. Kalau boleh tahu apa permasalahan Bu Indah apa sih ini? Bisa diceritakan gitu? Iya, jadi ya seperti Bapak tahu lah, sekarang kan sedang ajaran baru ya Pak. Iya betul. Saya kan mengajar kelas 1, kemudian anak-anak baru ini kan mereka berasal dari TK ya Pak. Jadi hawa-hawa TK-nya itu masih terasa hawa-hawa TK. Jadi anak-anak ini masih apa ya? Masih manja, masih banyak mainnya, terus kurang fokus gitu Pak kalau di kelas. Begitu Bu Indah. Jadi yang sedang terjadi Bu Indah intinya bagaimana sih mengkondisikan anak di kelas seperti itu mungkin Bu Indah ya? Iya gitu Pak. Terus menurut Bu Indah nih agar kondisi kelas itu berjalan dengan baik, menurut Bu Indah apa sih yang harus dilakukan? Ya karena mereka memang masih anak-anak kecil gitu yang berasal dari TK ya Pak, yang masih senang bermain. Ya menurut saya memang harusnya kegiatan di kelas itu harus lebih banyak permainan sih Pak, agar mereka lebih fokus dan tidak bosan. Iya betul sih Bu Indah. Jadi si murid ini atau si yang dari TK beranjak ke sekolah selanjutnya itu SD, agar melatih fokusnya kita awali dulu dengan permainan sehingga dia bisa fokus ya udah. Namun gini Bu Indah, menurut Bu Indah selama ini Bu Indah cara penanganannya kalau seandainya dinilai nih dari skala 1 sampai 10, Bu Indah sekarang di skala berapa ya? Mungkin saya masih di skala 6 gitu ya Pak. 6 ya Bu ya. Lalu untuk mencapai skala yang lebih tinggi, Bu Indah ingin di skala berapa nih, dan apa yang Bu Indah ingin lakukan? Kalau saya sih kepinginnya ya minimal saya ada di skala 8 lah Pak, ada peningkatan gitu. Ya mungkin yang akan saya lakukan untuk meningkatkan fokus anak, ya memperbanyak permainan di kelas, kemudian ice breaking supaya anak-anak juga tidak bosan. Terus yang paling penting anak-anak harus sudah sarapan Pak dari rumah, karena salah satu yang tidak membuat mereka fokus tuh pagi-pagi tuh ya mereka udah lapar aja Pak, jadi baru masuk 1 jam mereka udah kelaparan kayak gitu Pak. Oh iya betul tuh Bu Indah, berarti yang dilakukan dengan banyak permainan, ice breaking, sehingga anak-anak bisa fokus dulu, lalu sarapan ya yang tadinya pulangnya mungkin TK dari jam 7 sampai jam 9 udah pulang, di SD ini kan pulangnya lebih agak lama begitu ya Bu Indah ya. Betul Pak. Jadi menurut Bu Indah nih kira-kira kapan nih aksi ini akan Bu Indah lakukan? Rencananya sih saya mau melakukan ini sesegera mungkin ya Pak. Kalau bisa di minggu ini itu saya sudah selesai menyusun rencananya, kemudian saya sudah mengumpulkan banyak permainan dan ice breaking seperti itu agar bisa diterapkan di kelas. Betul sekali Bu Indah. Terus apa sih ukuran keberhasilan dari pelaksanaan tersebut Bu? Ya tentunya kalau anak-anak saya berhasil terlihat fokus di kelas dan terlihat senang gitu ketika belajar di kelas, maka menurut saya itu sudah berhasil Pak. Oh begitu, betul sih Bunda ya. Terus lalu komitmen Bu Indah nih agar aksi ini berjalan secara kontinu itu bagaimana sih komitmen Bu Indah? Iya, saya akan membuat perencanaan setiap harinya gitu ya Pak, supaya kegiatan esok hari itu saya tahu mau ngapain, terus ada permainan apa yang akan saya laksanakan agar anak-anak tidak bosan, terus strategi apa yang akan saya gunakan gitu. Jadi memang komitmen saya yang membuat perencanaan 1 hari lah minimal sebelum pelaksanaan pembelajaran. Baik Bu Indah, kalau begitu nih saya tunggu nih ya komitmen Bu Indah dalam melakukan pembelajaran di kelas hingga siswa bisa fokus lagi dan bisa enjoy selama belajar di kelas tersebut. Iya. Bu Indah ya. Baik Pak. Terus bagaimana nih Bu Indah ya biar saya bisa menilai lagi kucingnya, itu ada waktu kapan lagi ya maksudnya? Mungkin minggu depan ya Pak, kita bisa bertemu lagi untuk membahas kemajuan dari apa yang sudah saya rencanakan ini. Siap Bu Indah, saya tunggu kabarnya dari Bu Indah ya. Baik Pak.
Sebelumnya saya terima kasih loh Pak, saya jadi ini nih. Ya, nggak apa-apa Bu. Terima kasih juga nih Bu ya. Karena kita saling berbagi, sharing ya kan. Iya. Sehingga kita sama-sama belajar di sini Bu ya. Iya. Ya udah, Kalau begitu, saya langsung pamit aja mungkin ya Pak ya. ya, siap Bu. Mohon maaf ya Pak mengganggu Ya, waktunya siap, semua. Bu Indah. Hati-hati, Bu Permisi Indah, ya. Pak. Makasih Terima Pak kasih Sabto, juga ya, Pak udah Sofyan. Selamat. Assalamualaikum Pak Sabto. Salam Pak Sofyan. Wah, alhamdulillah nih tadi Pak Sabto sudah melakukan coaching dengan Bu Indah ya. Iya betul sekali Pak Sofyan. Nah, sebelum penutupan nih Pak Sabto, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait pasca observasi nih Pak. Baik, Pak Ya, Sofyan. yang mana pertanyaan pertama, apa yang Bapak sudah lakukan nih pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya Pak, yang saya sudah lakukan sih tadi Pak ya, bersama Bu Indah saya mencatat poin-poin penting saat pembicaraan, karena saya kan ingin meningkatkan kompetensi yang tadi saya sudah bilang ya Pak, mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan berbobot. Baik, berarti Pak Sabto sudah berjalan dengan lancar tadi coachingnya ya? Alhamdulillah Pak. Apa lancar, yang Pak. sudah saya amati juga, alhamdulillah nih Pak Sabto sudah melakukan lebih baik lagi. Alhamdulillah Pak. Nah, menurut saya, ini saya ingin boleh menyampaikan hasil dari observasi tersebut ya Pak ya. Boleh Pak Sofyan, boleh. Nah, menurut saya tadi saya sebagai observer, ini tadi proses coaching antara Bapak Sabto dengan Ibu Indah ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Tadi Pak baik. Sabto sudah melakukan yang namanya tujuannya apa di awal, dan sudah melakukan juga yang namanya identifikasi. Setelah mengidentifikasi, Pak Sabto juga menanyakan terkait rencana aksinya. Betul sekali Pak. Dan di akhir juga Pak Sabto tadi sudah melakukan alur kita, yaitu tanggung jawab. Iya. Betul. Nah, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang dari Pak Sabto lakukan kepada coachingnya, yaitu Bu Indah. Nah, ini saya lihat ini menemukan solusi dari permasalahannya yang dihadapi oleh coaching atau Bu Indah tersebut. Nah, dan coaching juga dilakukan dengan prinsip coaching, Bu. Alhamdulillah, ya Pak. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Pak, sebelum kita tutup. Iya Nah, Pak Sofyan. kompetensi apa yang ingin dikembangkan nih berdasarkan hasil coaching yang sudah Bapak lakukan tadi? Kompetensi yang saya ingin kembangkan sih masih Pak ya, masih sama, yaitu kehadiran penuh Pak. Hadirin ya, Pak. Karena kelihatannya saya belum terlalu fokus gitu deh pada saat coaching dilaksanakan. Itu sih Pak. Nah, kompetensi kehadiran penuhnya yang seperti apa nih Pak? Ini Pak, memberikan bahwa saya itu hadir penuh ketika sedang melaksanakan percakapan bersama rekan sejawat ataupun yang lainnya. Baik, semoga kedepannya Pak Sabto bisa melakukan coaching bisa lebih baik lagi nih Pak ya. Amin Pak Sofyan. Dan bisa bermanfaat untuk kita. Demikian observasi kali ini Pak, semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofyan Ya, atas waktunya sama-sama ya. Pak Sabto.